سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد بالقلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد بالقلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Allah Allah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a al huda wa tilalata ala al khair ibtigha wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Allahumma aftah lana futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid taqarruban ila Allah lillahi ta'ala. Insyaallah hadirin jamaah salat Isya dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Nahnu ma'a qissatil yaum nabiyuna wa nabiyuna Yunus alaihis salam. Siapa Pak? Nabi Yunus. Bedakan antara Yunus sama Yusuf ya. Yunus sama Yusuf, jangan sampai ketukar. Ada apa acara ini? Mau 7 bulan, mau 4 bulanan. Apa yang kita baca? Mau baca surat Yunus. mau baca surat ikan paus. bukan surat Yunus ya, surat Yusuf. Ya Allah, jangan kebalik. Yunus dan Yusuf, dua-duanya adalah nabi daripada nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Yunus alaihi salam, beliau adalah termasuk daripada nabi-nabi yang Allah utus kepada Bani Israel, termasuk daripada nabi-nabi Bani Israel. Termasuk kemarin Zakaria, belum, kemarin apa? Ilyas, ya kan? Kemudian Musa, Harun, Sulaiman, Dawud, ya kan? Zulkifli, itu semua adalah nabi-nabi yang Allah utus kepada Bani
Israel, termasuk Yunus alaihi salam. Maka Yunus itu dilahirkan di Irak. Irak itu dekat situ, di dekat Saudi, Irak. Kemudian Nabi Yunus alaihi salam, beliau diutus oleh Allah kepada penduduk kecilnya aja, Pak. Jadi Allah utus Nabi Yunus itu hanya kepada penduduk kecil, enggak banyak, enggak. Jadi satu kampung, di kampung yang namanya Mosul di Irak. Di sanalah Nabi Yunus itu diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena penduduk kampung tersebut itu semuanya menyembah berhala yang bernama Ishtar. Jadi berhala, mereka buat patung, mereka buat nama sendiri, mereka sembah. Nih kan? Mereka buat patung, mereka buat nama sendiri, kemudian mereka sembah. Namanya patung Ishtar namanya, di Mosul, Irak. Oleh karena mereka kaum itu ya diberikan dakwah oleh pada Nabi Yunus alaihi salam, dan enggak mau mengikuti apa yang diajak oleh Nabi Yunus, akhirnya sebelum Allah perintahkan Nabi Yunus itu keluar dari kampungnya, Nabi Yunus udah pergi duluan, udah keluar dulu dari kampungnya. Memang, Pak, dari kisahnya Nabi siapa namanya? Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Ibrahim, itu hampir semuanya itu keluar dari kampungnya. Karena kampungnya sendiri itu susah dan gak mau mengindahkan ajakan Nabi yang Allah utus. Maka mereka semua keluar. Bahkan diancam, kalau kamu gak keluar, kami akan rajam kamu. Jadi memang tantangan seorang dai memang seperti itu, harus siap-siap untuk diusir. Diskon. Bahwa Nabi Yunus adalah nabi yang kemakan ikan paus. Makanya kalau lagi 7 bulan bukan surat Yunus tapi surat Yusuf. Emang sama anaknya mau dimakan ikan paus. Ada-ada aja ya. Surat Yusuf. Jadi Alkisah Nabi Yunus itu keluar dari kampungnya karena kampungnya ini sudah ngeyel, nggak mau diajak lagi untuk kembali kepada jalan Allah. Keluar dari kampungnya, dia naik kapal. Naik apa, Pak? Naik kapal. Nah, ketika beliau itu di kapal, ya, kapal itu sudah ternyata enggak mampu lagi menampung beban yang dia angkut. Sampai di tengah lautan itu dia terombang-ambing karena saking beratnya isi kapalnya, termasuk barang-barangnya, termasuk apa gitu. Orangnya mungkin terlalu banyak ketika itu. Nah, akhirnya penghuni kapal itu ini memberikan siasat bagaimana ini caranya supaya kapal tidak sampai tenggelam. Akhirnya mereka membuat kocokan. Tahu apa kocokan? Undian. Buat undian. Di undian nama-namanya ditulis. Ini Aldi, ini Arif, ini Ahmad, ini Hidayat. Ini Haliman, ini Pak RW. Ditulis diundi, dikocok tuh. Nah, siapa yang keluar dia yang dilempar ke laut gitu. Nah, ternyata setelah dikocok yang keluar Yunus. Yang keluar namanya Yunus. Mau nggak mau karena sesuai kesepakatan yang keluar dia akan dilempar, maka dilemparlah Nabi Yunus alaihi salam. Kemana? Bukan ke tempat pengasinan, bukan, tetapi ke laut. Nah, ketika dilemparlah itu beliau faltaqamahul hut. Maka Nabi Yunus alaihi salam itu dimakan oleh ikan apa? Hut, paus.
Nabi Yunus di dalam ikan paus itulah beliau berada di dalam situ selama 3 hari. Berapa Pak? 3 hari. 3 hari di dalam ikan paus, gelap, nggak ada teman, nggak ada apa. Tapi bisa hidup. Bisa hidup. Di dalam perut pauslah itu Nabi Yunus alaihissalam beliau membaca subhanallah. Subhanallah. Nah, ketika di dalam perut, ketika bertasbih juga, ternyata Nabi Yunus itu juga mendengar apa yang dibaca oleh paus tersebut. Ternyata paus dan ikan-ikan yang ada di luar itu semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Makanya di dalam Al-Qur'an dikatakan wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Segala makhluk yang ada di muka bumi ini itu semuanya bertasbih kepada Allah. Namun kalian semua tidak mengetahui cara mereka itu bertasbih. Nabi Yunus alaihissalam beliau didengarkan oleh Allah cara bagaimana ikan itu bertasbih kepada Allah. Beliau dengar dari dalam perut paus. Maka beliau ketika mendengar bahwa ikan-ikan di lautan itu juga mengucapkan tasbih kepada Allah, beliau membaca doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Gak lama kemudian setelah Nabi Yunus alaihissalam membaca doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, ikan paus itu menepi Pak, menepi ke daratan. Dan disitulah Nabi Yunus dikeluarkan, dimuntahkan oleh paus. Ya, alhamdulillah. Maka ulama dari pelajaran Nabi Yunus banyak-banyak membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin kalau memang merasa dalam keadaan terjepit. Insyaallah Allah itu angkat kesempitan kita. Amin ya rabbal alamin. Itu mujarab itu ya, mujarab. Termasuk diantaranya doanya Nabi Yunus dan doanya Nabi Ayub alaihis salam. Apa doa Nabi Ayub yang terkena musibah sakit? Rabbi inni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Allah. Kemudian Nabi Yunus Zakaria. Siapa? Zakaria yattasilu nasabuhu ila Sulaiman bin Dawud. Jadi silsilah Zakaria itu akan bersambung kepada Nabi Sulaiman bin Dawud alaihis salam. Yang mana belum lama kemarin kita membahas soal Nabi Sulaiman dan Nabi Dawud kan, minggu kemarin kan? Nah, Nabi Sulaiman dan Nabi Dawud. Ma makna Zakaria? Ada di sini nama Zakaria? Ada? Mungkin ada namanya Zulkifli Zakaria, ada? Gak ada. Zakaria artinya adalah madhkurullah atau zakarahullah. Artinya orang yang selalu diingat oleh Allah. Namanya Zakaria. Ya Zakaria inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa qad balaghtu minal kibari itiyya. Surat Maryam. Juga Zakaria alaihi salam beliau ternyata diutus juga kepada Bani Israel Pak. Coba hitung berapa banyak sudah. Dari 25 udah banyak. Semuanya hampir kepada Israel.
jangan harap Bapak bisa menaklukkan Israel. Orang Nabi aja dia lawan. Bapak apa? Nabi aja dilawan, Bapak mau menaklukin Israel. Ngaca dulu. yang Nabi yang benar-benar Allah kasih mukjizat aja mereka lawan. Mereka nggak percaya. Apa lagi Bapak? Nggak ada mukjizat, nggak ada karomah, nggak ada apa, duit nggak ada. Susah, Pak. Susah. Emang bangsa-bangsa ngeyel. Ya. Jadi Nabi Zakaria memang adalah Nabi yang Allah utus kepada Bani Israel sebelum Allah utus Nabi Isa alaihissalam. Jadi Nabi Isa juga akan Allah utus kepada Bani Israel. Jadi sebelum Isa turun, Isa itu maksudnya dilahirkan, ada Nabi yang Allah utus kepada Bani Israel namanya Zakaria. Allah. Jadi dakwahnya Nabi Zakaria adalah sebagai dakwah pendahuluan. Paham nggak? Pendahuluan sebelum datangnya Nabi Isa. Namanya tamhidan li da'wati Isa alaihis salam. Allah. Apa cerita yang kita ketahui dari Nabi Zakaria? Jadi Nabi Zakaria itu adalah Zakaria apa? Iya, kurang terang. Jadi Nabi Zakaria itu sama ibundanya Nabi Isa itu saudara ya. Saudara Pak. Allah. Jadi Siti apa namanya, ibunya Siti Maryam, ini perhatikan ya. Ibunya Siti Maryam, ingat ya, ibunya Siti Maryam. Berarti apa ibunya kalau Siti Maryam? Neneknya Nabi Isa. Ingat ya, ibunya Siti Maryam. Berarti neneknya Nabi Isa. Beliau itu ya pengen anaknya yang bernama Maryam pengen menjadi khodim, menjadi orang yang berkhidmah total kepada Baitul Maqdis Palestina. Pengen berkhidmah, pengen yang ngurus Baitul Maqdis adalah anaknya yang bernama Maryam. Hanya saja ya, ibunya Maryam itu meninggal lebih dulu. Jadi meninggal masih kecil Siti Maryam itu. Siti Maryam masih kecil, ibunya sudah meninggal. Nah, maka fatakaffala zauju ukhtiha Zakaria. Maka Maryam itu yang ditinggal ibunya dalam keadaan kecil, maka diasuh, ditanggung beban hidupnya oleh adik iparnya. Paham, Pak? Adik zauju ukhtiha berarti adik ipar. Entah itu adik ipar atau kakak ipar. Pokoknya ibunya Maryam sama istrinya Zakaria itu kakak beradik. Ini adik ipar kan? Adik ipar. Ya, jadi Maryam ini diasuh sama kakak. Bukan. Adik ipar. Sama adik iparnya. Paham nggak, Pak? Kayaknya nggak nyambung nih. Nyambung ya? Nyambung. Dia anak kecil, bapak punya ponakan. Diasuh sama bapak meskipun dia adalah katakan keponakan, ya kan? Tapi bapak posisinya adalah adik ipar dari ibunya dia gitu. Nah, namanya Zakaria. Nah, Zakaria ini terkejut sama apa yang Allah turunkan keajaiban kepada Siti Maryam ketika masih kecil. Kenapa? Ketika Siti Maryam itu beribadah fil mihrab, ternyata Zakaria itu masuk, ya kan? Masuknya gimana? Takjub, kaget. Ternyata setelah masuk, apa yang ada di hadapan Siti Maryam itu adalah semua buah-buahan, jenis buah-buahan yang nggak bakalan didapatkan kecuali di musim panas.
padahal posisinya di musim dingin. Dan ada buah-buahan yang hanya keluarnya di musim dingin, dia keluar di musim panas. Di Arab tuh gitu, Pak. Kalau kita itu di sana, jadi udah nyiriin, oh ini kalau buah ini nggak ada musim panas ini, dia keluarnya musim dingin gitu. Dia kalau musim dingin nggak bakalan keluar, gitu. Karena dia keluarnya musim panas. Kalau musim panas, buah musim dingin nggak keluar, gitu. Itu ciri khas loh. Jadi buah-buah khusus. Jadi emang dibalik keajaiban itu dibalik sama Allah Subhanahu wa taala kepada Siti terkejut. Nah, terkejut. Kemudian ditanya sama Zakaria, faqala anna laki hadza, dari mana engkau mendapatkan ini semuanya? Dijawab sama Siti Maryam, innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada siapapun yang Allah kehendaki tanpa hitung. Pak, Allah memberikan rezeki kepada hambanya yang Allah kehendaki tanpa hitung-hitung. Kalau Bapak masih ngitung-ngitung apa yang Bapak kasih kepada jalan Allah, itu berarti masih ada hitung-hitungan sama Allah. Allah jangan hitung-hitung, masih kurang katanya. Dikasih rezeki, ya Allah masih gini nih, cuma 100.000 ini kurang nih buat bayar bulanan. Barusnya di 300.000 ini. Allahu Akbar. Allah. Nah itu kisah antara Zakaria dan Siti Maryam. Jadi Siti Maryam ini memanggil Zakaria itu adalah paman, ya kan? Paman kan? Pade. Ya kalau pade, kalau dia kakaknya posisinya. Pale, ya pale. Nah sekarang bagaimana kelahiran Zakaria, anaknya yang bernama Yahya? Zakaria itu nggak punya anak, Pak. Setelah melihat nih, Pak, setelah melihat apa yang terjadi di Siti Maryam, lalu terbesit di dalam benak Nabi Zakaria, hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, di dalam surat Al-Baqarah juz 1 sebelah kanan paling atas. Jadi apa yang terjadi di Siti Maryam diperhatikan betul sama Nabi Zakaria. Oh ini ada keajaiban yang terjadi di Siti Maryam, maka dia pengen punya keturunan tuh. Akhirnya disitulah Nabi Zakaria itu berdoa kepada Allah, pengen dikaruniai keturunan yang soleh. Diijabah sama Allah Subhanahu wa taala, dikasih kabar gembira bahwa nanti kau akan punya anak namanya Yahya. Lam naj'al lahu min qablu samiyya. Enggak ada nabi orang sebelum itu yang kami namakan dengan nama Yahya. Hanya Yahya bin Zakaria lah yang pertama orang mendapatkan nama Yahya. Sebelumnya enggak ada. Lam naj'al lahu min qablu samiyya. Lalu Zakaria juga bagaimana? Saya nggak punya anak sih, udah punya kalem aja pokoknya. Kalem. Nabi Zakaria punya anak, Pak, punya anak Yahya ketika usianya berapa, Pak? 99 tahun, Pak. Dan istri Nabi Zakaria ketika melahirkan mendapatkan putra yang bernama Yahya itu 98 tahun. Jangan disamain, Pak ya. 99 sama 98. Makanya ngeluh Nabi Zakaria, hampir-hampir nggak percaya. Saya udah gede, istri juga sudah tua,
Gimana saya mau mendapatkan anak? Udah kalem aja pokoknya. Kalem aja. Yang penting jangan ngomong aja 3 hari gitu. Ya, jangan ngomong 3 hari. Dituruti. Nah, dan dikabarkan bahwa nanti ini Yahya dari kecil sudah jadi nabi, sudah mewarisi kenabian daripada ayahnya Zakaria. Subhanallah. Tetapi Nabi Zakaria itu wafat karena sebuah fitnah yang terjadi di masanya. Beliau wafat itu digergaji. Nabi Zakaria sama anaknya digergaji. Jadi setelah ini Yahya gergaji dan dikubur dimakamkan di Halab. Halab itu Syria. Halab itu di Syria. Berikutnya adalah Yahya bin Zakaria, nyambung nasabnya kepada Sulaiman bin Dawud, dilahirkan di Baitul Maqdis, Palestina. Ya, di Palestina. Diutus kepada Bani Israel sama kayak bapaknya Zakaria sebagai tamhidan lidakwati Isa alaihis salam. Allah. 5 ajaran Nabi Yahya kepada kaumnya. Yang pertama, teruslah beribadah kepada Allah. Kedua, dirikanlah sholat. Ketiga, tunaikanlah, puasalah. Dirikan sholat, puasa. Keempat, keluarkanlah sedekah. Kelima, tetap terus jangan putus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu 5 ajaran. Ibadah jangan sampai longgar. Salat, puasa, sedekah, zikir. 5. Bagaimana kisah Yahya bin Zakaria wafat? Beliau itu jadi mengajak kaumnya itu jadi berdakwah, kan, sama halnya kayak ayahnya Zakaria. Nah, ratu itu, ya, Ibnatul Malik, putri raja. Beliau itu mau menikah dengan pamannya. Putri raja itu pengen nikah dengan pamannya sendiri. Kan kalau pamannya sendiri berarti kerajaan nggak kemana-mana, kan? Ya, ke situ-situ aja karena keluarga besar. Nah, kemudian Yahya bin Zakaria itu melarangnya, nggak bisa. Ponakan nggak bisa menikah dengan paman, haram, ya kan? Ponakan nggak bisa nikah sama paman, nggak bisa, haram. Ini ratu, anak-anak raja ini jengkel, manggal sama Yahya. Gimana nih? Akhirnya apa? Mereka itu buat siasat, saya nggak mau, pokoknya pernikahan ini harus terjadi. Saya harus nikah sama paman. Gitu. Entah karena apa, entah ganteng kah, entah kaya, entah apalah, pokoknya entah eman, pokoknya harus nikah. Bagaimana caranya? Yaudah, kita habisi aja itu Yahya. Kita habisi. Akhirnya ketika Yahya bin Zakaria itu sholat, itulah waktu menghabisi Yahya. Dipenggal kepalanya. Sama utusan raja lah. Ya kan? Sama utusan raja. Wah, semua halal, Pak. Pokoknya kalau yang di atas itu sudah ngomong A, ya udah A, nggak boleh B, nggak boleh C. Apa-apa Pak, penggal nih kepalanya. Penggal, Pak. Nabi aja dipenggal, Pak. Waktu sholat, Pak. Waktu sholat. Nah, akhirnya kepala sudah putus, ya kan? Sama kayak bapaknya, kan digergaji itu. Bapaknya Zakaria. Yahya dipenggal kepalanya. Kepalanya itu dibawa ke hadapan putri raja itu. Ketika dibuka, pengen melihat benar nggak Yahya itu sudah meninggal. Dibuka, melihat wajahnya Yahya bin Zakaria alaihi salam. Seketika itu dia mati. Matat fauran. Ketika melihat wajahnya Yahya yang sudah terpenggal, terputus daripadanya, dia wafat di tempat sebagai
balasan daripada Allah. Wafat fauran di situ. Nggak jadi nikah. Nggak jadi nikah. Makanya kalau emang nggak boleh, jangan dipaksa. Kalau nggak boleh, nggak direstui, jangan dipaksa. Paham nggak sampai sini? Kalau nggak mau jangan di. Aduh, kenal lagi. Udah jadi nikah. Aduh. Nah, ini terakhir nih tentang Nabi Yuna Isa bin Maryam. Isa, masya Allah, nggak ada bapak, ini kan? Biasanya kan Isa bin misalkan ya Ahmad bin Abdullah bin Wahab gitu ya. Jadi laki-laki. Ini satu Nabi yang binnya adalah Maryam. Selainnya tuh nggak boleh. Makanya kalau lagi tawasul, ya bukan bin Hawa kan perempuan. Ya kan? Kalau misalkan nggak tahu bapaknya ya bin Abihi aja, bin Abihi gitu. Hanya ini aja Isa bin Maryam. Karena nasab itu akan dinasabkan kepada bapaknya. Walaupun itu anak zina. Kalau memang terbukti bahwa dia adalah putra dari orang itu, maka dinasabkan ke situ. Walaupun itu dihasilkan melalui hubungan di luar nikah. Paham? Nggak boleh dinasabkan kepada berbuat zina sama si A, ya kan? Dapat udah nih, dia ngandung dari si A, kemudian nikah nggak sama si A, sama si B, nggak boleh. Anak ini nanti yang lahir dinasabkan kepada si B, nggak boleh, harus si A. Ini anak berapa? Anak satu. Bapaknya berapa? Rame-rame. Nauzubillah summa nauzubillah. Kalau bapak apa? Bapak berapa? Satu. Istri? Wah, seneng banget. Oke. Hamalat as-sayyidatu Maryam alaihi salam bi Isa alaihi salam wa umruha 13. Jadi Siti Maryam, masya Allah, ajib. Makanya di agung-agungan ceritanya. Jadi Siti Maryam itu ketika hamil Isa, itu usianya masih kecil. Kan ibundanya Maryam kan meninggal, Siti Maryam masih kecil. Tadi kan sebelumnya kan ibundanya meninggalkan Siti Maryam masih kecil. Makanya dia diurus sama Zakaria. Nah, Siti Maryam ini setelah meninggal ibundanya, beliau beribadah aja di mihrab sampai diberikan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan putra. Makanya terkejut, bagaimana saya mau mendapatkan putra, saya nggak ada yang nyentuh, ya kan? Nggak ada yang nyentuh, wanita suci. Makanya dibilang wanita suci, memang wanita suci. Kita nggak mungkiri Siti Maryam itu wanita suci, memang wanita suci, nggak terjamah sama laki-laki. Dia beribadah aja, tapi Allah berkehendak lain. Siti Maryam, kamu itu akan mendapatkan keturunan yang soleh, yang ganteng, yang baik, yang pintar, yang cerdas, bahkan menjadi nabi. Siapa namanya? Aisyah. Terkejut, bagaimana? Anna yakunu li waladun walam yamsasni bashar. Ya kan? Nah. Qala kadzaliki qala rabbuk qala kadzaliki qala rabbuki huwa alayya hayyin wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Qala kadzaliki qala rabbuki huwa alayya hayyin wa linaj'alahu ayatan lin-nasi wa rahmatan minna wa kana amran maqdiyya. Nah, ketika hamil itu Allah kasih kabar, itu usianya 13 tahun. Sudah hamil. Saya nggak bisa bayangkan 13 tahun di masa sekarang udah hamil. Bayangin aja, Pak, rasional aja, Pak, ya. Apa jadinya masyarakat
mereka mau berkata, ada seorang gadis baik-baik menutup jilbab, auratnya tertutup, dia nggak banyak gaul sama laki-laki, tiba-tiba hamil. Bisa nggak Bapak bayangkan apa kata orang? Bayangin aja keadaan itu terjadi sama Siti Maryam. Aplikasikan sekarang, apa kata orang? Itu yang diderita oleh Siti Maryam, beban mental Pak, anak kecil, masih balik, masih ya belum dewasa, remaja ya, masih remaja, masih lulus SD mau SMP. Hamil, Masya Allah. Kalau sekarang undang-undang KUHP itu masuk tindak kriminal, pencabulan, ya kan? Pencabulan di bawah usia, itu. Tapi nggak mungkin. Artinya apa? Mau ditelusuri nggak ada laki-laki. Emang itu murid dari Pak Allah. Jadi Allah diturunkan, diutus oleh Allah kepada Siti Maryam malaikat Jibril dalam bentuk bashar. Dalam bentuk apa? Qala inni rasulu rabbiki li ahaba laki hulaman zakiyya. Qalat anna yakunu li hulamun walam yamsasni basyarun walam aku baghiyya. Bagaimana saya mendapatkan anak? Saya nggak pernah disentuh sama laki-laki manapun. Aku juga bukan pelacur. Saya bukan pelacur. Walam aku baghiyya. Ya, pelacur itu sudah ada di dalam Al-Quran kata-katanya. Jadi jangan heran, Mak. Sudah ada. 1400 abad yang lalu. 1400 tahun yang sudah ada. Walam aku baghiyya. Sudah dinyatakan saya bukan pelacur. Gitu. Udah kalam, insyaallah kamu dapat anak. Nah itu. Anaknya Siti Isa. Tetapi udah kalau gitu pokoknya kamu ini ditiup di kantongnya, dijahitnya, ditiup sama itu malaikat Jibril. Itu hamil. Cara niupnya itu dari kantong, dari kantongnya. Bagi gamis kan kantongnya samping tuh. Kalau model sekarang hamil. Tapi syaratnya jangan sampai berbicara kepada orang, diam aja. Akhirnya ketika melahirkan, beliau datang berjumpa dengan kaumnya. Diolok-olok lah, anak kecil, nggak ada pernah nikah, bapaknya siapa itu, anak kecil siapa ini? Iya kan? Ente bawa anaknya siapa itu? Datang-datang udah bawa anak aja. Anak siapa? Enggak, kan sudah janji sama malaikat Jibril. Shh, jangan ngomong pokoknya. Jangan ngomong. Fa asyarat ilaih. Maka ketika dicemooh sama kaumnya, dia hanya menunjuk, nih bayi saya. Tunjuk aja, ditunjuk. Fa asyarat ilaih. Terus dijawab, qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Bagaimana kami mau berbicara sama anak yang masih bayi? Kan nggak bisa ngomong bayi. Oh, jangan macam-macam. Lalu dijawab lagi ngejek sama Nabi Isa itu. Dan jadi nabi yang menjadi nabi waktu masih kecil Yahya dan Isa. Yang lainnya usia 40. Yahya dan Isa ketika masih kecil sudah jadi nabi. Ditunjuk, ini ngomong aja sama ini, tapi nggak pakai ngomong, cuma nunjuk doang. Qala inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Saya ini adalah Abdullah, hamba Allah Subhanahu wa taala. Ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Saya itu diberikan kitab sama Allah dan juga dijadikan nabi. Masih kecil sudah ngomong, dikasih kitab, jadi nabi kecil. Makanya nabi itu yang jadi nabi ketika kecil ya Yahya dan Isa. Yang lainnya enggak. 40. Nabi Muhammad aja usia 40. Oke. Wa ja'alani mubarakan aina kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya.
wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma ub'atsu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Nah, itu adalah Nabi Isa. Allah. Sebagaimana kaumnya itu, kan Nabi Isa kan pandai ya, mujizatnya kan benar-benar namanya di luar akal lah, kayak Nabi Musa lah gitu kan. Karena kaumnya itu memang cerdas-cerdas, orang otaknya cerdas-cerdas saat itu. Nabi Isa juga diberikan kelebihan sama Allah yang sama dan melebihi daripada mereka. Makanya ketika mengajak kaumnya itu pengen pembuktian, lagi-lagi dari dulu sampai sekarang itu kalau pengen berdakwah, kadang Allah kasih, kalau wali dikasih karomah. Hanya saja sekarang nggak ada nabi, jadi nggak ada mukjizat. Nah, kalau wali ada kan, kalau wali standarnya adalah karomah. Kalau bapak-bapak semuanya kalau dikasih misalnya keajaiban, bukan karomah Pak namanya, ntar karomah jadi wali lagi. Beda istilahnya. Kalau orang soleh biasa bukan wali, namanya bukan karomah, namanya ma'unah, pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya ma'unah. Istilahnya beda-beda. Kalau keajaiban yang turun yang Allah tampakkan kepada Nabi namanya mukjizat. Kalau kepada wali namanya kalau kepada orang biasa namanya pertolongan. Jangan sampai salah-salah, ntar ngaku-ngaku wali, minta duit. Parah. Sulap lagi, ngadain duit ntar. Allah. Lalu bagaimana Nabi Isa? Allah kasih dukungan dakwahnya. Bi ibra'il akmah alladzi yuladu a'ma. Jadi anak kecil yang dilahirkan buta itu, Nabi Isa itu bisa sembuhkan, diusap. Melek. Lahir. Ternyata bayinya itu buta. Diusap aja itu sama Nabi Isa. Sembuh itu. Sembuh. Orang yang bisu, lahir bisu, usap aja bibirnya, ngomong itu. Gimana nggak takjub orang itu sama Nabi Isa. Bahkan bisa menghidupkan orang mati. Allah. Bahkan sebelumnya menghidupkan hal-hal yang sudah meninggal itu bukan hanya Nabi Isa aja kan. Di surat Al-Baqarah itu ada qala rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, kata Nabi Ibrahim, pengen kepada Allah, pengen ditunjukin bagaimana cara menghidupkan orang mati. Udah, kalau pengen tahu kalau pengen, qala ambil burung, potong-potong, kemudian disebar kemana-mana. Udah, habis itu panggil, mereka akan datang dengan sendirinya dan akan menyatu dan menjadi hidup sendiri. Itu sudah terjadi ketika periode Nabi Ibrahim. Jadi menghidupkan yang mati itu bukan ketika Nabi Isa aja, tapi dulu sudah ada gitu. Allah. Tapi orang Israel kan memang kaum yang ngeyel. Kalau nggak ngeyel, nabinya cukup satu, Pak. Ngeyel. Nah, kisahnya Nabi Isa itu diangkat. Bagaimana? Jadi kan Bani Israel kan kesel ini, ya kan? Bani Israel itu kesel. Israel itu maksudnya Yahudi kan? Israel kan Yahudi kan? Kesel itu sama Nabi Isa. Karena nggak mempan diapa-apain, nggak mempan, karena udah kelanjur hebat lah, sakti. Kalau sekarang itu sakti mandraguna pokoknya. Otot besi, otot kawat, otot kawat, apa tulang besi. Nah gitulah kira-kira lah. Udah kayak gitulah pokoknya. Saking keselnya, ya kan? Mereka itu bersepakat untuk membunuh Isa. Akhirnya mereka mencari Isa. Tapi
dia nggak menamu. Akhirnya ada seorang yang bernama Yahuda al-Askhar-Yuti. Al-Askhar-Yuti, nggak tahu bahasa Indonesianya kayak apa. Ada namanya Yahuda lah intinya. Yahuda al-Askhar-Yuti. Dia menunjukkan, oh Isa itu ada di sana. Isa ada di sana. Ayo saya tunjukkan. Bawa orang-orang Yahudi bersama Yahuda al-Askhar-Yuti itu. Ternyata ketika sampai di tempatnya Isa, Nabi Isa sedang mengajarkan murid-muridnya, sedang ngaji lah, ya kan? Sedang ngaji. Nah, ketika datang, muridnya ngelihat, oh ada di Yahudi nih. Mereka kabur karena memang mereka juga tahu itu lagi musuhan sama Yahudi, ya kan, sama Israel. Akhirnya murid-muridnya kabur ketakutan. Tinggallah Isa alaihi salam. Isa enggak gentar, tetapi Allah angkat ketika ada masalah itu. Allah angkat jasadan waruhan. Jasadnya dan rohnya, bukan mati, bukan. Diangkat benar-benar sama jasadnya, sama kayak Ali diangkat ke langit gitu. Benar-benar aldinya nggak ada, bukan aldinya rohnya diangkat, aldinya masih ada di sini, bukan. Jasad dan roh, jiwa dan raganya diangkat. Nah ketika itulah, ketika diangkat, Allah kasih penggelabuan kepada mata-mata, hati-hati orang-orang Yahudi yang ngikut di situ, bahwa yang namanya Yahuda itulah Isa alaihi salam. Disamarkan, dimiripkan. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka enggak menyalibnya, mereka enggak membunuhnya, walakin syubbiha, diserupakan. Jadi Yahuda itu dimiripkan dalam hati-hati orang Israel itu, bahwa Yahuda itu adalah Isa. Nah gitu. Dan nanti di akhir zaman itu Nabi Isa itu akan turun, tapi dengan membawa syariat Injil atau membawa syariat Nabi Muhammad SAW. Sam'an wa ta'atan. Nabi Isa itu sangat-sangat mengetahui posisinya dia. Ketika Nabi Isa diturunkan sama Allah, posisinya adalah dia umatnya Nabi Muhammad SAW. Ya kan? Umatnya Nabi Muhammad, dia ngikut syariatnya Al-Quran, syariatnya Nabi Muhammad SAW, dan dialah yang menumpas Dajjal nantinya, Nabi Isa. Allah. Wa qila inna umra Isa ketika diangkat itu adalah 34 tahun, masih muda, 34, ya kan, 34 tahun. Sudah jadi nabi kan nabinya dari kecil, tapi usia 34 sudah Allah angkat lagi. Allah. Di mana nanti di akhir sesuai dengan kabar-kabar berita dan dari sejarah-sejarah, hadis-hadis, bahwa Nabi Isa nanti wafatnya di akhir zaman setelah pembunuhan Dajjal, dan dimakamkan di sana di Mekah, di makam Rasulullah SAW, berdekatan dengan Abu Bakar dan Umar. Disitulah dimakamkan Nabi Isa alaihi salam. Hadza wallahu alam bissawab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an warzuqna 'amalan salihan fid dunya wad dunya wal akhirah. Allahumma inna as'aluka ma 'allamtani wa la tahdini wa la tunsini bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al al-Qur'ana rabi'a qulubina wa nura absarina wa jala ahzanina wa dhahaba humumina wa humumina. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alna hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi nabiyyikal mustafa sallallahu alaihi wasallam wa bihaqqi ma anzalta ilaihi minal qur'anil azim wa bihaqqi sa'ilina ilaika an taqdiya lana hajatina wa an tuyassira lana umurana wa an tarudda ilaina dhallatana wa an tunzilana munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.